mulai beli-beli unicorn. Oh iya, nggak bercanda, beneran. Pokoknya mulai Desember kita mulai proses yang dulu kita udah catat sebagai sebuah visi misi, goals, impian, target, tujuan. Di antara tujuan, mimpi dan cita-cita kita ini ada ya, ini membeli ulang Indonesia. Nah, iya, insya Allah lah mulai Desember 2019, Januari, Februari 2020 terus insya Allah kita wujudkan, karena nggak ada yang nggak mungkin selama kita ini bersatu, nggak ada yang nggak mungkin. Dulu duit itu kan di tangan orang, sekarang duit itu di tangan Anda sendiri. Duit itu dulu di tangan orang, sekarang duit itu di tangan kita sendiri. Kita yang ngontrol nanti duit itu mau kemana, jadi apa. Dari dulu saya suka cerita dan gak ragu-ragu saya selalu ulangi bahwa 1 juta orang berkumpul, bertransaksi rata-rata 1 juta, itu 1 triliun. Kalau 2 juta, 1 juta rupiah, 2 triliun. Kita pada masa yang lalu pernah mencapai 5,2 juta downloader. Dan saya sangat berharap semuanya welcome back. Ayo mari kembali. Bila 5,2 juta orang ini kemudian kembali menggunakan Petren, bayar-bayar listrik, bayar-bayar kemudian pulsa, bayar-bayar air, BPJS, PBB, nanti STNK dan lain sebagainya. Lalu 5 juta orang itu transaksinya 1 jutaan, 5 triliun. Dan gak bercanda loh. Kalau 10 juta orang, masing-masing 1-2 juta setiap bulan, itu 10 sampai 20 triliun per bulan. Dan saudara harus tahu itu duit udah begitu, udah terjadi gitu loh. Duit itu udah di tangan orang-orang, masih di tangan orang-orang. Nah kita ini muncul lagi, muncul kembali, kita bangkit lagi, bangkit kembali, kita bangun lagi, bangun kembali, untuk kemudian terus nggak ada berhentinya besok, insya Allah. Lah bagaimana kalau kemudian sesuai dengan apa yang orang-orang pintar itu bilang, bahwa orang-orang middle di Indonesia itu ada 60 juta. Bisa jadi di antara saudara ini udah orang middle, punya motor lebih dari 1, itu udah middle. Ada makanan di rumah tapi beli pecel lele di luar, itu udah middle. Ada istri di rumah nyari perempuan lain, orang brengsek. Punya rumah tapi juga punya rumah kontrakan, itu udah middle. Belanja udah nggak seneng lagi, misalkan nawar-nawar, pengennya yang pasti-pasti aja, itu udah middle. Punya anak bukan cuman sekolah tapi kursus, ngeles ini ngeles itu udah middle. Ada anggaran buat seminar, ada anggaran buat training, ada anggaran buat ikut OPT, SPT, itu udah middle. Nah masyarakat middle di Indonesia, saya percaya jumlahnya 60 juta orang. 60 juta orang itu kalau rata-rata 5 juta saja per bulan, seluruh transaksinya bayar-bayar, beli-beli, kirim-kirim, transfer-transfer, nerima-nerima, pesan-pesan, berarti 300 triliun per bulan. Kemana duit itu? Apakah belum dikumpulin? Sudah. Tetangga sebelah tuh ada yang sampai 177 triliun tahun kemarin. Pesta pora kita mati lampu. Iya loh, tetangga sebelah loh, fintech sebelah. Satu fintech 100 triliun lebih. Di Petren Anda dihargai, di sono belum tentu dihargai. Di Petren kepala Anda tuh begitu berharga, begitu bernilai, karena tidak dijadikan sebagai user, tapi dijadikan sebagai owner. Dijadikan sebagai pemilik, mahal ini. Selama ini kita jadi pengguna terus. Saya nggak berubah loh, omongan dari 2012, 2013 nggak berubah. Ayo kita jadi pemilik.
Jadi pemilik. Besok digitalisasi umroh. Masa nggak mau ikut main? 3.000 triliun kuenya. Siapa yang punya rekening bank? Coba diingat, dari tahun berapa nabung di bank? Jadi owner nggak? Nggak pernah jadi owner. Doain dikit lagi, kan saya bilang tuh, udah Oktober insya Allah. Ternyata satu-satu selesai sebelum Oktober, Masya Allah ini. Luar biasa. Saya kalau ada yang komplain senyum aja. Mau diapain? Doa aja. Besok ketika sistem Pak Hari dan kawan-kawan sudah beres, seluruh uang Anda di bank cuman di flip doang, kita jadi owner bank tersebut. Sesederhana itu Pak, tinggal di flip doang, balik tangan doang udah. Judulnya aja beda, kemarin judulnya rekeningnya itu rekening tabungan, besok namanya rekening reksadana. Tetap di situ nggak keluar duitnya, tetap di bank itu nggak keluar duitnya, cuman berubah nama saja. Tadinya rekening tabungan biasa, di flip, pakai teknologi fintech, gabung tuh semua keunggulan aset management sama payment gateway dengan rules yang kita kemudian comply sepakati bersama, flip, jadi owner. Tiap hari mainnya gitu doang, klik punya kita, klik punya kita, klik punya kita, klik punya kita. Iya benar. Dan kita udah buktikan kan kemarin. Pembuktiannya memang masih kecil, tapi kecil itu permulaan bos. Biar gimana kita sudah pernah dengan izin Allah membuktikan bareng-bareng beli BRI Syariah. Satu malam loh. Jumat rapat, Sabtu diputusin, malam Senin kemudian tek-tok, Senin pagi kemudian umumkan, selesai. Kita ini duitnya banyak tapi nggak bertenaga, nggak punya kekuatan apa-apa karena datangnya sendiri-sendiri. Nah, alhamdulillah, Petren perjalanan dari 2000 berapa? 2013. Alhamdulillah. Makin tangguh iya. Coba dah, kita lihat aja ntar. Insya Allah. Bukan cuman unicorn, bener. Udah kon gitu beli. Unicornnya udah jadi dekakon Ustaz, nggak ada urusan, nggak ada urusan. Mau mahal kayak gimana, dia duit kita kok. Tidak ada satupun kota, negara yang memvaluasi dirinya sendiri, tidak ada. Nah kesempatan ini harus Anda ambil, harus kita ambil bareng-bareng. Besok kita masuk era baru. Era di mana seluruh opportunity itu kejadian jadi milik kita. Bismillah lah. Ya ibu-ibu tuh beli sampo. Dari dulu beli sampo terus. Nggak punya pabriknya. Coba jangan sampoan dulu seminggu. Duitnya dikumpulin tuh, ibu-ibu seluruh Indonesia ngumpulin duit beli sampo. Jangan dibeliin dulu samponya, pabriknya kebeli. Jangan sabunan dulu. Tapi kumpulin dulu duit beli sabun. Buat apa? Buat beli pabriknya. Kita masuk jalan tol sendiri-sendiri. Ya kapan belinya?
Semua orang yang mau masuk jalan tol, jangan masuk dulu. Kumpulin dulu duitnya. Habis itu kemudian kita beliin tuh tol yang kita mau masuk. Dalam keadaan kita masuk tol itu udah jadi punya kita. Ini sih terlalu sederhana nih Pak Bukhari. Terlalu sederhana. Tinggal sekarang time for execution. Sekarang waktunya buat eksekusi, bener nggak sih? Gitu. Sambut tuh opportunity itu. Muhammad bin Salman, Traveloka, Tokopedia, pemerintah Indonesia, pemerintah Arab Saudi melihat opportunity 30 juta orang akan umroh dalam 10 tahun. Nggak usah bicara ekosistemnya, bicara duit umrohnya aja plek kaliin aja 20 juta. Belum termasuk mata rantainya tuh ya, baru plek pokoknya berapa sih umroh, kalinya 30 juta. Nah, betapapun yang dikali-kali itu 30 juta itu Anda gitu. Kenapa mau dibawa ke kanan? Kenapa mau dibawa ke kiri? Kenapa jadi kita yang di driven? Kenapa jadi kita yang disetir? Gitu dong. Ente dong nyetir sendiri. Oke dah, saya berkumpul Pak Ustadz, nggak mau lagi umroh ke Mekah. Kelewatan. Sesat itu mah. Ya, kumpulnya itu loh, jadi kekuatan tuh loh. Ini orang segini aja nih, duitnya nggak kira-kira ini. Cuma kan berkumpulnya di perbankan, di kantongnya e-commerce, di kantongnya kemudian apa, payment gateway, fintech. Ya itu kalau dikumpulin, terus ditaruh di tangan Anda sendiri, jadi kekuatan Anda sendiri. Dan negeri ini, percaya omongan saya, bakal cashless total. Udah mau nggak mau. Ini anak siapa ini? Bapaknya mana? Kasihan bener itu. Ambil kasihan. Ya, bapaknya mana? Emaknya deh. Ya ambil. Kotor itu di bawah. Ya. Iya, anak-anak Indonesia ada berapa? Anak-anak Indonesia itu ada 54 juta plus minus. Dan setiap anak tuh belanja Pak. Mulai dari pampersnya, dotnya. Dan anak segede dia udah main data tuh. Coba aja nggak ada paketnya, ngamuk-ngamuk itu. Anak sekarang pada nggak betah di kampung bukan karena jelek, nggak ada internet. Betul kan? Berarti 54 juta kaliin dah tuh. Jadi anak segede gitu aja konsumsinya udah luar biasa. Indonesia mah gede banget loh. Kalau cashless total berarti 260 juta tuh. Dan alhamdulillah pemainnya belum sampai 7 nih. Biar kata cuma dapat recehan gitu, tetap aja gede. Dan nggak mau kita mau main recehan, nggak ada cerita. Pokoknya kita beli ulang. Insya Allah. Sampai semuanya bisa kita wariskan buat anak cucu kita. Jangan sampai gede tapi milik orang. Gede punya orang. Punya Jepang. Punya Amerika. Punya Tiongkok. Punya Singapura. Punya Malaysia. Punya Arab. Punya lu apa? Catatan utang. Jangan dong. Dan Allah sudah memudahkan kan. Kan level ketiga itu investor bos. Level 1 karyawan. Level 2 pengusaha. Level 3-nya, level paling tinggi investor. Allah sudah memudahkan Anda menjadi investor. Biar aja pengusaha-pengusaha itu justru di bawah Anda. Karena kendali uangnya di tangan Anda. Cakep kan? Ini semangatnya begitu Pak, Bu. Kenapa
Kenapa sih harus pakai Petren? Kita gedein bareng, Ustaz. Pokoknya ada 1 juta, ngitungnya gampang gitu aja. 1 juta, semua transaksi 1 juta, itu 1 triliun. Ente bakal lihat deh, kalau transaksi kita, transaksi kan kelihatan Pak. Saya sebagai pengusaha juga pasti akan open nama Anda semua, mau jadi apa, berapa. Petren tuh sekarang masih belum menarik. Coba lihat tetangga sebelah tuh. Googling aja Pak. Duit yang berkumpul di situ. Waduh. 300 triliun mah ada kali itu setahun udah. Nah, duit berputarnya gimana nggak tambah gede tuh orang. Nah, sebelum kita nggak mampu membeli mereka, ya kita jadiin diri kita raksasa. Pokoknya yang nggak ada layanan Petren ini. Pak Ustadz, saya biasa makan soto di Sukoharjo Pak Ustadz. Gimana caranya tuh? Saya bisa bayar pakai Petren. Jangan nanya saya, Petrenin aja. Anda yang jalan Petrenin tuh tukang soto di Sukoharjo. Ya itu tugas Anda, tugas kita bersama. Sholat Jumat di masjid belum bisa bayar pakai Petren. Petrenin lah masjid itu. Tromol masjid aja udah 1 juta tuh setiap masjid. Ya, betul nggak? Siapa yang kemarin Jumatan? Ini ceramah lama loh. Ceramah lama, konten lama, tapi nggak bosen saya ngingetin. Orang Jumatan, sekali Jumatan tromolnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Dan Anda nggak peduli itu sama isi tromol. Kalau diumumin nggak merasa harus tahu. Yang punya masjid juga sebenarnya nggak mau ngumumin karena nggak didengar juga. Sebelum khotib naik mimbar diumumkan saldo kas masjid sampai hari Jumat tanggal, gitu kan? Itu dari mulai Aceh sampai Papua sama lagi intonasinya, gak berubah itu. Ujungnya mari, gitu kan? Kita doakan gitu. Kita udah tidur tuh, gitu. Padahal jumlah masjid di Indonesia, katakanlah ngarah gampangnya 1 juta. 1 juta kali 1 juta itu 1 triliun. Tapi masjid gak mampu bayar merbot, gak mampu bayar khotib. Kecuali Yusuf Mansur, khotib kasihan Pak. Iya bener, amplopnya 25. Serius ini 75. Kecuali Yusuf Mansur ya, beda amplopnya. Bener. Nah kalau ya maaf, kita punya duit 1 triliun, kok ngamplopin profesional masjid 25, 75. Masih bagus katanya, masih inget. Iya loh, ada masjid yang diputus listriknya. Salah satunya pesantren pernah tuh, telat bayar. Terus telepon ke saya bilang ya putus aja, orang salah apa. Ya nggak apa-apa nih Pak Ustadz diputus, nggak apa-apa, orang salah tuh teman-teman di pesantren, telat bayar listriknya, pernah tuh diputus. Padahal duit masjid ada 1 triliun, 1 Jumat loh. 1 tahun ada 52 Jumat, betul. 4 Jumat diantaranya super sel bos, karena adanya di Ramadan. Di mana setiap hari jadi Jumatan. Karena kalau di bulan Ramadan Senin juga ada tromol, Selasa ada tromol, Rebo, Kemis ada tromol, Sabtu, Ahad ada tromol. Kapan? Minimal pada saat tarawih. Berarti kita bukan punya 52 Jumat, kita punya 82 Jumat.
Harusnya kita merajai nih, ya kan? Duit tromol masjid aja setara dengan duit BPKH. Duit tromol masjid setara dengan duitnya jemaah haji. Coba. Tapi kan kita nggak pernah dengar tuh masjid community memiliki apa gitu, nggak ada. Pengumumannya nggak pernah ditunggu karena jadinya apa? Deterjen, sabun, jadi sapu. Paling banter engsel pintu. Kemarin kita ganti lampu, nggak menarik Pak. Ketika disatukan dengan QR Petren, duit itu berkumpul Pak. Pengumumannya kan gue udah bilang, enak pengumumannya. Semua orang nungguin pengumuman itu. Wih, beli apa nih? Beli apa nih? Nggak ada yang tidur, menanti beli apa. Top down dari atas, pang turun ke bawah, sat semua masjid. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah Jumat kemarin kita sudah beli Manchester United. Alhamdulillah udah habis lah klub di Eropa. Udah nggak bersisa. Liga 1, Liga 2-nya udah selesai, punya Indonesia semua. Udah nggak ada yang bisa dibeli lagi. Kan keren Pak. Setiap Jumat ditungguin beli apa gitu. Beli Grand Hyatt, keren kan. Beli Hotel Hyatt, Hotel Hyatt ini lagi pada dijual-jualin nih. Ini mau dibeli sama umat, keren. Setiap Hyatt itu pasti ada lapangan golfnya. Biasanya begitu. Nah kalau umat duitnya banyak Bang, gitu doang 1 triliun itu. Ini keluar ratusan miliar itu. Hah? Alhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah, semua hotel di Indonesia udah selesai. Udah dibeli semua. Jadi kita lagi bingung nih beli apaan nih gitu. Keren kan? Kita bingung beli apa bukan karena nggak ada duitnya, udah nggak ada yang bisa dibeli. Udah punya kita semua. Jadi kata Ustadz Yusuf Mansur, itu aja udah beli gedung-gedung yang di Singapura. Kita udah mulai bergeser ke Singapura dan Malaysia, kita beli-beliin Singapura dan Malaysia. Singapura kita rubah namanya jadi Singaparna. Bisa nggak? Bisa, emang apa nggak bisa? Chill. Kuncinya adalah bersatu. Siapa yang pernah SD zaman dulu? Oke, satu sekolahan, itu juga bukan satu sekolahan, hanya kelas 3 patungan, bisa sewa mobil ya. Kebayang nggak 54 juta patungan, Toyota yang lo beli, pabrik Isuzu yang lo beli. Hah? Nih gue ulangin, siapa yang pernah SD zaman dulu? SMP, SMA. Oke. Pernah dong study tour kan? Terus kita patungan kan? Dengan sebab kita patungan, kita bisa sewa bus. Oke? Dan bayar tempat wisata, betul? Kalau dirubah sedikit, yang patungan se-Indonesia. Pelajar se-Indonesia. Kira-kira Pak, masa sewa mobil Pak? Kita datang beli pabriknya. Ntar ada anak SMA datang ke pabrik Boeing. Anak SMA loh, pabrik Boeing dia datang. Bulenya bilang, mau study tour dek. Enggak, mau beli pabrik. Bule-bule pada mikir, kamu beli pabrik. Oh bapak nggak tahu. Ada 54 juta anak-anak ya, pelajar teman-teman saya. Duit kami Pak, Mister. Duit kami pelajar doang itu tembus 200 triliun. Gitu. Keren. 200 triliun nyampe nggak? Nyampe nggak 200 triliun? Lebih.
Satu kampus Undip aja udah 1 triliun, satu kampus UNS sudah 1 triliun, satu kampus IPB udah 1 triliun. Ada berapa kampus? Lah Muhammadiyah aja ada 174 kampus. Belum NU. Yang negeri-negeri tuh ada 20-30. Lah kalau masing-masing 1T aja. Unsiah tuh enggak 1T loh Unsiah tuh. Unsiah tuh Aceh tuh mahasiswanya 45.000. Lah duitnya berapa itu? Jadi nggak usah sampai ke TK Pak, nggak usah sampai ke TK deh, nggak usah sampai ke TK. Anak mahasiswa bersatu, Traveloka kebeli tuh, Tokopedia kebeli, Gojek kebeli. Tapi gitu, kita demennya disatuin sama orang, dibanding kita bersatu sendiri. Buktinya apa? Udah mulai pada maju ke BI. Dari organisasi Islam ini maju ke BI, organisasi Islam ini maju ke BI, organisasi Islam ini maju ke BI. Kalimatnya juga jelek banget. Masa Yusuf Mansur doang yang punya imani? Oh, piye toh? Gimana? Hah? Katanya merindukan persatuan. Kok pada mau bikin sendiri? Pecah dong sekocinya. Ini kapan punyanya kita? Ya gitu umat Islam itu. Kalau yang datang saudaranya nggak dianggap. Kalau datang orang lain malah ngosor-ngosor. Mau kerjasama itu. Nah dirubah nih, ayo dirubah. Jangan begitu lagi. Dirubah. Saya mau beli pulsa pakai Petren, tapi Petren lagi nggak bisa. Biarin, gue mendingan nggak pakai handphone dulu. Keren kan? Siapa yang bisa begitu? Yang ada malah marah-marah. Petren bego nih gitu. Error. Orang mah kalau saudaranya punya masalah solawatin, doa, kenapa nih ya Petren gak bisa dipakai? Apa kesulitannya? Ya Allah saya mau sholat malam buat Petren. Cakep. Jangan jadi momen meninggalkan saudaranya. Kalau saudaranya jelek itu momen ladang amal. Saudara bersolawat, berdoa, mendoakan. Kenapa? Karena kita lagi perlu jagoan nih untuk menghadapi kemudian kapitalis, teman-teman asing. Semangat Pak. Jangan mikir cuman gini loh. Ya Pak Ustadz saya mah pakai Petren juga cuma bayar listrik doang Pak Ustadz. Sama pulsa gitu. Terus listriknya berapa duit Pak? Ya saya mau rumah kecil sih 90.000. Ada kan yang bayar listrik jadi di bawah 100 kan? Tapi dia lupa orang seperti dia ada 100 juta lebih. Hari ini tokennya aja mungkin lebih dari 100 juta. Sama kayak dulu saya cerita, Pak Satpam maaf ada duit berapa di bank? Alah Pak Ustadz, paling gopek gitu, 500.000. 500.000 bahasa Jawanya apa? 500.000. 500.000 Pak Ustadz. Ewu. Kenceng banget. 500.000 Pak Ustadz gitu. Gak seberapa. Lupa ya. Ada 7 juta buruh. Lah kalau 7 juta buruh bersatu Pak. Rata-rata 500.000 itu berarti 3,5 triliun. Harga BRI Syariah ketika ditawarkan kepada kita 1,5 triliun. Berarti dia bisa beli 2 itu. Namanya dirubah menjadi BRB, Bank Rakyat Buruh. Atau BRP, Bank Rakyat Pekerja. Iya loh, cuma 1,5 triliun waktu itu untuk nilai valuasi sekian, saham sekian. Enggak 100% sih, tapi ya murah. Cuman gara-gara duitnya berkumpul di tangan orang, akhirnya yang beli yang punya akses. Kita yang nggak punya akses nggak bisa beli. Nah, kita dikagetin juga minggu-minggu kemarin ini, ya. Dan bukan cuma 1, 65 kurang lebih kreditur bermasalah.
masuk insuran, hati-hati. Masa 65, satu kreditur belasan triliun rupiah. Bacanya tuh jangan cuma baca berita, bacanya itu duit ente. Duit ente itu. Ente kan pada naro kan di bank A, bank B, bank C, bank D, tuh. Terus kita kalau udah naro pasrah kan, ya udah diatur aja. Nah macet dah, gagal bayar. Sekali gagal bayar 17 triliun duit ente. Terus yang bodong-bodong lagi, hah? Kita kayak nggak ada kapoknya tuh, tiap tahun ada aja tuh yang bodong. Sekali kena, sekali kemudian terbongkar 1 triliun, 2 triliun, 4 triliun, duit ente tuh. Nah, sekarang udah nggak ada alasan nih, kita transaksi udah oke, ya kan, udah nggak tutup buka tutup, betul nggak? Kemarin kan seru, mau ngisi pulsa ngintip dulu gitu, ada kan? Oh itu catatan manis kalau buat saya, keren itu. Iya dong, nanti pada saat milad keluar cerita-cerita yang begitu. Ya Allah Pak Ustaz, amsyong. Saya top up Pak Ustaz buat bayar listrik, ampun gak bisa dipakai. 2 hari mati Pak Ustaz. Listrik di rumah saya mati, tapi hari ini saya bangga Pak Ustaz. Jeripaya saya dulu tidak sia-sia. Hari ini semua unicorn udah milik Indonesia. Itu murah unicorn, cuma berapa sih? Ya, kita kan beli nggak mesti 100% dulu. Beli aja dulu 1%. Iya loh, yang saya lakukan sama Lesia Gedaengs itu kan apa sih? Kan cuman say hello doang. Cuman ngabarin doang sama orang Eropa, kami lagi datang loh. Gitu. Say hello doang. Belum sesungguhnya nih. Makanya belinya cuma 10% Lesia Gedaengs. Harganya juga cuma 47 miliar. Belum bayar lagi. Itu kan blessing, alhamdulillah. Bulenya percaya kok kita punya duit. Bulenya percaya kita bakal punya duit. Dia udah pasang terus, kemarin menang kan? Menang tuh kemarin. Petren di sini buat, oh kan main. Top. Enggak tuh, enggak ditagih-tagih. Iya gue salawatin terus. Asli loh Pak. Nanti Anda akan melihat pengumuman resmi. Motor GP. Itu. Apa yang diumumkan? Perubahan nama dari Grand Prix jadi Grand Petren. Motor GP-nya B-nya Petren. F1 ngiri, jangan cuman GP dong. Kita dong, nggak apa-apa kita ganti P1. Pak, kalau udah punya Anda, Bu, kalau udah punya Anda bebas. BII dibeli sama Maybank, bebas. Apa kata Maybank? Gue nggak mau pakai BI. Terserah dia. Kita nggak bisa ngatur-ngatur, bukan punya kita. Nggak boleh, itu sejarah. Nggak ada sejarah. Nggak ada sejarah. Pokoknya Maybank aja. Apa kata para pendiri niaga? Gak boleh, nama niaga harus ada. Apa kata si MB? Gue nggak mau pakai. Akhirnya si MB doang. Dan banyak bank lain yang udah nggak kelihatan nama aslinya. 16 lupa tidak-tidaknya itu. Nah kita beli, kita balik-balikin lagi, asik kan? Kita umumkan kembali namanya gitu, menjadi BII kan keren. Kita ubah lagi namanya menjadi niaga kan keren. Asik loh Pak, seru ini. Ente bakal kaget begitu mendarat di London. Begitu mendarat di London nih, kok mendaratnya apa kata kaptennya, kata pramugarinya, selamat datang di Bandara Tawangmangu. Kita bingung, ini kita salah alamat gimana? Kok Bandara Tawangmangu? Tawangmangu International Airport, itu. Tapi adanya di London, gila kan? Colomadu International Airport, Sukoharjo gitu. Ternyata dulunya Schiphol. Dulunya adalah Bandara Schiphol di Amsterdam, Belanda.
tapi karena yang punya kita rubah. Duh, hari ini Pak, kalau Anda nggak hati-hati, nama Indonesia juga bisa berubah Pak. Oh, ada satu kawasan nggak ada bahasa Indonesia sama sekali. Nggak pengen rasis aja saya. Apalagi ini kamera standby semua lagi. Mengerikan ini. Tapi bismillah, ayo kita jalan-jalan biar sakit hati Anda. Lalu mau bangun, nggak ada bahasa Indonesia di sana. Tapi jangan salahkan mereka. Mereka mah pedagang bos. Yang beli juga bukan ente. Nggak bisa beli juga kita mah. Ya buat apa lagi perlu ente? Nggak ada loh. Gila tuh, bukan satu kelurahan bos. Bukan satu kecamatan itu. Oh, saya muter-muter perlu 2 jam itu. Asing banget kayaknya saya ada di situ. Ya Allah, izinkan saya mengembalikan ini ya Allah. Pokoknya namanya jadi Mansur 1, Mansur 2, hari 1, hari 2. Daud Maulana gitu aja udah, Aris gitu udah. Leader del Petren, pemenang PTU gitu. Iya loh Pak. Enggak hati-hati bener. Ente kawin nih, jadi laki-laki kawin sama perempuan, ente terlalu kuat, istri ente terlalu lemah, hilang namanya, jadi Nyonya Bambang. Betul nggak? Betul apa betul? Tapi kalau istrinya sepantar sama sang suami, istrinya tetap kesebut namanya Maimunah Mansur. Iya lah, kalau dia nggak kuat jadi Nyonya Mansur tuh, nggak ada Maimunahnya. Tapi ada lagi yang lebih kuat, bininya, nama suami hilang. Iya bener, orang-orang lupa nama suaminya. Kenapa? Karena yang kuat banget istrinya. Nah, Indonesia ini pasti kawinnya Pak, pasti kawinnya, pasti orang kita negara terbuka kok. Kalau emang pasti kawinnya, kita bakal kawin sama orang, kita yang ganti nama orang. Kenapa? Karena kita yang stronger, kita yang lebih kuat. Asli tuh saya merindukan tuh. Ngantri, menteri luar negeri dari mana aja, ngantri. Pengen ketemu presiden Indonesia, pengen ngutang. Yang ngantri baris depan Menlu Amerika, Menlu Tiongkok, bisa. Bisa apa nggak bisa? Dulu kan saya pernah diketawain tuh ketika saya bilang, saya bercanda waktu masih zaman Twitter. Saya mau ngasih syarat sama Amerika kalau saya datang. Apa syaratnya? Rubah dulu itu gedung putih menjadi merah putih. Saya diketawain tuh di Twitter, dibully pada masa itu. Ngimpi katanya. Mana mungkin gedung putih berubah, White House itu mana mungkin berubah. Terjadi itu kejadian kasus apa itu? Ingat gak? Kasus, coba googling dah. White House itu berubah menjadi salah satu negara, apa Perancis, apa Australia itu. Di situ saya bilang, lihat tuh, apa yang nggak mungkin berubah loh. Bisa aja kan, cuman karena kita bukan tamu agung, yang ngapain juga disama-samain sama Indonesia. Justru kita yang nyama-nyamain sama mereka. Pohon ratusan tahun ditebang, udah gitu nggak jadi datang lagi. Pernah kan? Nah, ada presiden Amerika waktu itu mau datang, terus mau mampir ke Istana Bogor kalau nggak salah. Nah, terus ada pohon ratusan tahun tebang, kagak jadi ke situ presidennya. Bener, saya pengen kita nonton bola tuh selalu termention kekaguman mereka terhadap orang Indonesia. Pengen gitu loh. Kita lagi ngelihat Madrid sama Barcelona bertanding, berlaga, big match. Tapi dari awal, ya, apa sebutannya?
Bukan supporter yang suka komentatornya. Hah? Ya susah amat jebret-jebret gitu ya. Ya. Dia selalu ngomong, thank you to Indonesian people, thank you for Indonesia, thank you. Terus orang-orang sedunia pada mikir, kok bisa thank you sama Indonesia gimana? Rupanya Madrid berdarah-darah, Barcelona berdarah-darah, gak bisa memperpanjang kontrak pemain-pemainnya, gak bisa bayar gaji pemain-pemainnya, lalu ngutang sama Indonesia. Pak, saya pernah mendengar tepuk tangan ini bukan dari orang Indonesia, tapi dari orang Hongaria, dari orang Polandia. Jadi jangan bilang nggak mungkin tuh. Di pertandingan Lesia Gdańsk disebut. Kira-kira bahasa Indonesianya di tengah-tengah kita ada Ustadz Yusuf Mansur, pakai Ustadz lagi, coba. Di Stadion Gdańsk loh. Ya Pak Hari, ingat nggak? Ada Ustadz Yusuf Mansur dengan bangga, proudly gitu kan, proudly speaking, proudly present, memperkenalkan owner baru, salah satu owner baru dari Lesia Gdańsk, Ustadz Yusuf Mansur. Orang pada berdiri, mana orang nggak kelihatan dari mana. Gua kecil, gua sepantar apa, sepuser. Coba asik kan. Nah, coba harga kita apa, kita dilecehin coba. Ente emang dikenal kalau ke Eropa? Enggak, yang dikenal Malaysia. Malaysia. Gua tersinggung bener tuh. Malaysia pala lo gitu. Mumpung gak ngerti dia. What's the meaning pala lo? bahkan di Saudi. Aduh coba. Di Saudi kan masa iya gak kenal sama Indonesia sih Pak. Tapi kalau kita belanja tuh Malaysia. Gue bilang Malaysia. Indonesia bos. Terus kadang-kadang suka ngeledek lagi. Nggak tega lah saya. Iya bener loh. Ya makanya di bawah Bu. Kalau nggak apa-apa itu masalah. Tuh iya ini masalah pride and proud. Seluruh pejuang kita itu bicara pride, bicaranya proud. Kalau kemudian kita tidak apa-apa dikecilin, masalah. Gak masalah itu, asli masalah. Jangan, kita bicara bangsa, talking about nation. Pengennya orang kalau menyebut nama kita, orang tuh senyum, orang tuh bangga, TKW, gitu. Yang dibunuh, gitu. Nggak ada yang masalah dengan TKW, tidak ada masalah, hormat kita, top. Jadi kalau bisa kita juga muncul di tempat-tempat yang lain. Gitu bos. Nanti turunannya kan ke klan ya. Ke izzah kalau bahasa Arabnya itu Bu, izzah, muru'ah, izzah. Bicara kemuliaan, bicara kehormatan, gitu. Kalau tidak bicara kemuliaan dan kehormatan, dulu pahlawan zaman dulu nggak peduli itu. Udah biar aja lah, gitu. Enggak kan? Bicara kita boleh mengibarkan bendera tuh gitu. Ketika kemudian ditanya para atlet yang kemudian menang juara 1, dapat emas. Yang dia pikirin coba, apa yang lebih mahal di benak dia? Bakal bonuskah yang dikasih? Atau ketika dia menyaksikan bendera Republik Indonesia, bendera bangsanya dikibarkan di negara orang, yang mana? Bendera. Itulah namanya pride and proud. Proud. Izzah dan muru'ah. Nah kita tuh bicara izzah. Oh naik pesawat, selamat datang di pesawat Anda sendiri, kan keren. Jadi silakan bawa aja apa yang mau dibawa, gitu. Copotin kursinya, silakan. Gitu. Datang ke hotel, selamat datang di hotel Anda sendiri. Coba sekarang kalau datang punya si Anu, datang punya si Anu, datang punya negara Anu, datang punya negara Anu. Lah punya lu yang mana? Oh gunung itu enggak, gubernur satu daerah pernah ngangkat saya, naikin saya. Berangkat ke tempat paling tinggi di provinsinya, lalu dia bilang, Ustaz, ini cuma 3 anak muda nih, dari Singapura yang punya. Allah. Nunjuknya begini bos, Ustaz, ini cuma 3 orang anak muda Singapura. Nunjukin, nggak habis-habis lagi. Nyataan, kalau gue mah sakit gue mah. Makanya saya mau pimpin, ayo kita beli. Bismillah. Ini bukan soal mahal, soal balikin lagi. Ini punya nenek gua dulu.
Ini punya kaki gue dulu. Dan kebetulan memang saya dilahirkan ya dengan air mata yang begini, Ustaz. Kelas 4 SD pernah saya datang ke sekolahan, hilang satu kelas. Iya, mungkin ibu bapak nggak pernah merasa karena bukan Jakarta. Saya pernah kelas 4 SD, Pak, hilang satu kelas. Saya tanya, ini kemana teman-teman? Digusur, saya. Oh, digusur. Gusur tuh apa? Gitu. Zaman dulu nggak ngerti apa-apa. Terus saya main tuh ke tempat si Jeno, ke tempat si Lala, tempatnya nggak ada, udah nggak ada, habis. Habis. Dan terus tuh, jalan terus tuh. 4 SD, 5 SD, 6 SD, 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP, 1 SMA masih terjadi. Pas SMA saya di Jakarta Barat, Grogol, pindah. Baru saya demen sama satu anak namanya Zuleha. Cakep banget tuh anak, Masya Allah. Minggu depan udah gak ada. Si Zuleha kemana? Pindah, rumahnya digusur. Ya Allah, tiap tahun saya dengar digusur. Pindah kemana dia? Pindah ke Depok. Zaman dulu Depok jauh banget. Tahun 90 digusur. Begitu saya ngerti, Pak, yang ngegusur tuh kita-kita juga. Kita naruh di bank. Bank membiayai pengusaha-pengusaha beli-beliin tanah itu. Berarti yang gusur siapa? Lu tuh. Betul. Jadi saya, wah, harus dibeli ulang. Alhamdulillah nih, udah lebih dari 15 rasanya kita mengembalikan lagi. Ini punya si Anu balik, ini punya si Anu balik, punya Anu balik. Wah, senang banget. Salah satunya teman saya tuh. Teman saya, dia nangis waktu ke Yaman karena ya tanah bapaknya 1 hektar hilang. Tapi memang buat sekolah ya, bukan buat foya-foya. Tapi alhamdulillah begitu dia kemudian balik dari Yaman, bikin pesantren, gitu. Dan dia bilang, alhamdulillah Ustadz, seluruh tanah yang dulu dijual sama bapak saya sudah kembali. Kan hebat. Ya, tugas Anda nih gitu loh, tugas kita bersama-sama. Sudah tidak tertahankan, itu sudah hukum jual beli, Pak. Persoalannya kan ketika ditawarkan kita emang gak siap. Selalu pertanyaannya gitu kan. Saya bukan gak mau nawarin ke umat, Ustadz, umatnya mana? Selalu gitu. Kenapa muamalat kemudian akhirnya punya investor luar negeri? Karena gak ada orang kitanya lagi. Nah, jangan terjadi begitu. Cash is the king, Pak. Cash itu raja. Terima kasih loh masih bersama Petren. Tepuk tangan buat Anda semua. Insya Allah saya tidak akan berubah. Saya bilang DNA saya bukan DNA pengusaha. Enggak, saya sih tetap ustadz lah. Enggak pengen saya suatu saat di Metro TV, di TV One, Trans TV, Trans 7, kemudian Indosiar, SCTV, RCTI ngumumin begini. Telah meninggal dunia seorang pengusaha besar Indonesia. Enggak mau saya. Saya tetap pengen telah meninggal dunia seorang ustadz yang dicintai oleh rakyatnya. Wah. Tapi kalau presiden oke lah, ya. Masih boleh lah. Tapi kalau pengusaha, kalah. Ustaz, udahlah, saya tetap ustadz. Saya pengen mimpin Anda doang. Ya mana sini duitnya sini, ayo beli pulsa gitu. Ayo beli listrik. Kenapa? Karena Anda akan digabungkan dengan yang lain, kemudian kita akan merajai A, merajai B, merajai C dan seterusnya. Oke, tepuk tangan lagi buat Anda semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini diridhoi Allah. Susah kalau nggak ada ridhonya ya. Kita minta Allah ridho sama perkumpulan kita ini, sama usaha kita ini. Mudah-mudahan ibu bapak semua adalah orang-orang yang setiap bulan sedekahnya 1 miliar. Ya, bukan omsetnya 1 miliar, sedekahnya 1 miliar. Amin. Dan mudah-mudahan semuanya bisa menjadi ibadah dan amal soleh yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Pak Hari, Abu Hori, Asad dan kawan-kawan semua, ayo buktiin ya persatuan kita.
pengen gitu suatu saat nanti saat ketika kita ke Mekah, namanya bukan lagi Hotel Orchid misalnya, tapi Grand Solo gitu loh. Ya, di Mekah namanya Grand Solo, kan keren. Ya, nanti ada lagi Grand Papua gitu. Ya, karena kita begitu berangkat ke Arab, kita berangkatnya sama duit juga, kita beli-beliin aja itu. Satu aja yang kita nggak bisa beli kan, Ka'bahnya, ya, Masjidil Haramnya, Masjidil Nabawinya. Tapi bisnisnya bisa. Malaysia aja punya banyak di sana, kita nggak punya, belum punya. Insya Allah bakal punya. Amin. Jazakumullah atas ketahanan Anda semua, hebat, super hebat. Yang lain pada pindah-pindah, saudara masih ada di sini, ya. Yang lain pada keluar, saudara masih ada di sini, punya semangat baru, punya harapan baru, dan insya Allah dengan semangat dan harapan baru itulah kita masih terus ada dan terus tumbuh bahkan berkembang insya Allah dengan izinnya. Makasih atas kehadiran saudara semua, termasuk juga para duta, makasih. Dan terima kasih buat Ustadz Bukhari dan tim, masih buat Asad dan semua yang hadir, buat panitia juga semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, acara sudah selesai. Lampunya mohon disenyapkan saja, silakan senyapkan saja lampunya. Oke. Kita bersama-sama mengeluarkan flash. Flash lampu sorotnya dari semua kamera. Yuk kita sorotkan. Dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu The Massive, Dunia Dalam Genggaman. Yuk nyanyi sama-sama. Mengenal dan terikat batin.